A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Surat Al-Kahfi ayat 11. Ini langsung mawon kula terangaken wingi sing sampun kula maknani. Nerangno niki tok mawon kin panjang dadine. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala adanihim ay anamnahum fil kahfi sinina adadan ay ma'dudatan. Ini melanjutkan ayat yang kemarin. Kemarin kan menjelaskan bahwa id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang ayat 10 riyen. Ini belum disampaikan kemarin karena kemarin full cerita. Full ceritanya Ashabul Kahfi kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki pesan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi dari ayat yang nomor 10. It awal fityatu, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung, yakni mencari tempat mengungsi menuju dalam gua, lalu mereka semua berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berilah kami semua rahmat dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada. Dan hendaknya dan berilah kami semua sebuah petunjuk dalam segala urusan kami. Ini doanya para Ashabul Kahfi tatkala mereka mulai mengungsi dan mencari tempat berlindung dari yang namanya gua, di dalam gua. Yang mana seperti yang dijelaskan kemarin, para pemuda ini menuju ke gua tidak lain tidak bukan karena untuk menjaga iman mereka daripada kaum mereka yang kufar, kaum mereka yang kafir, yakni golongannya Raja Dakyanus yang yang mengajak kepada seluruh rakyatnya agar menyembah terhadap berhala dan agar seluruh rakyatnya juga melakukan penyembelihan terhadap hewan sebagai sesembahan terhadap para berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Datang ngriki dawuhnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, lidzalika la jauh ilal kahfi mukhallifina wara'am amwalahum wa ahlam wa kullama yamlikun. Jadi para Ashabul Kahfi itu tatkala mereka itu mengungsi kepada gua, mereka para pemuda Ashabul Kahfi itu rela meninggalkan hartanya, keluarganya dan semua yang dimiliki oleh para Ashabul Kahfi ditinggal oleh mereka. Wa farru bi badani miladal makan ad-dayiq al-khali min ayyi muqawwimin min muqawwimatil hayah. Ini gila. Di mereka niku lari dengan badan, dengan membawa, mereka semua lari membawa agama mereka menuju tempat yang sangat sempit, yang sepi di dalamnya daripada penunjang-penunjang kehidupan. Nang jerone gua ora enek apa-apa, Pak. Liannaum la yashghiluna anfusahum biadil muqawimat bal ya'lamun annalhum rabban sayatawalla amrahum. Wis gak ngurus budal menjero gue gak nggawa apapun. Karena nopo? Karena para Ashabul Kahfi ini tidak menyibukkan hati mereka mengenai urusan makanan, mengenai urusan hal-hal yang sifatnya itu menjadi penunjang kehidupan. Akan tetapi keyakinannya para Ashabul Kahfi adalah mereka semua itu memiliki Tuhan yang pasti akan mengurusi urusan mereka. Seraya tatkala mereka semua itu berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan.
wahai Tuhan kami, berilah kami semua ini rahmat atau kasih sayang dari sisimu. Dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi secara tegas, ay rahmatan min indika anta tarhamu biya ma nahnu fihi minin qita'in an kulli muqawwimatil hayah farrahmatu fi fajwatil jabal lan takula aminal bashar ar-rahmatuna la takunu illa minallah. Yani kita itu meminta agar engkau memberikan rahmat kasih sayang, engkau yang mengasih sayangi terhadap kondisi yang kita semua berada di dalamnya, berupa kita semua itu terputus, tidak ada satupun penunjang kehidupan yang ada di dalam gua, sehingga ya nopo satu-satunya ini arti daripada milladunka, jadi rahmatan milladunka artinya adalah karena memang satu-satunya yang bisa menolong kita semua para ashabul kahfi di tempat yang sempit yang tidak ada makanan dan minuman sedikit pun di dalamnya, maka satu-satunya yang bisa menolong terhadap kita semua adalah rahmat atau kasih sayangmu wahai ya Allah. Ya situ maknanya Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya sing bisa nulungi kalau kondisi darurat seperti itu hanyalah rahmatnya Allah Ta'ala. Orang anak sing iso liyane Pak menungsa ora iso nulungi kaya ngene iki. Sehingga terakhir wahai lana min amrina rasyada ayyasir lana tariqan sadidan lil khairi wal haqqi. Gampangane ngomong, permudah bagi kita semua jalan menuju kebenaran, jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Artinya orang-orang para ashabul kahfi ini meminta agar terus dimudahkan jalan kebenaran dan juga jalan kebaikan agar terus berada di dalamnya. Agamane ben selamat gampangane ngomong ngoten. Lah baru ini mulai masuk pembahasan. Fadarabna ala adzanim fil kahfi sinina adada. Tatkala para pemuda ashabul kahfi ini sudah menetap di dalamnya gua, maka fadarabna ala adzanim. Maka kita tutup telinga-telinga mereka. Fadarabna ala adzanim, maka saya Allah menutup telinga-telinga mereka di dalam gua dalam jangka waktu tahunan yang banyak, dalam jangka waktu banyak tahun. Ya ini kalau murad tafsir Jalalainnya ringkas ay anamnahum, yakni langsung Allah Ta'ala membuat mereka semua menjadi tertidur. Lek wingi cerita lengkap kita kaitkan dengan cerita yang sudah lengkap yang diceritakan kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ceritanya kemarin tuh gampangan memang tamliho selaku bendahara ya, yang memiliki tugas, yaitu yang memiliki tugas turun dari gua dan gunung menuju perkotaan untuk membeli bekal makanan, sekaligus juga yang bertugas untuk mendapatkan info nang kota ini bagaimana. Dan kebetulan Tamliho itu pada waktu itu mengetahui bahwa Raja Dakyanus sudah mulai kembali dari perjalanannya, dan Raja Dakyanus mulai mencari para ashabul kahfi. Akhirnya Tamliho kembali menuju gua dalam keadaan penuh dengan ketakutan, membawa berita ini kepada para ashabul kahfi. Dibawa dikabarno yang ada para ashabul kahfi itu semua ketakutan. Pesannya Tamliho kemarin, wes kowe masih audio kaya apa wae mangan ya bangga mangan. Ya mangan wis to. Nek audio kaya piye wae mangan wis kadang tak tukokne panganan iki jare Tamliho. Akhirnya ya beneran setelah makan mari mangan jagongan. Tengah-tengah mari jagongan jenenge wong mari mangan akhirnya ngantuk turu. Tertidur itu arti daripada fadarabna ala adzanim. Akhirnya tengah-tengah jagongan mari mangan jagongan akhirnya ngantuk turu. Lah sekarang baru masuk kepada pembahasan. Ya kalau para ulama zaman dahulu nafsirine enteng wis dibuat oleh Allah Ta'ala menjadi tertidur itu semua para ashabul kahfi.
Tapi Syekh Mutawil Asy'arawi mampu menafsiri lebih dalam. Kenapa dalam Allah Ta'ala membuat para ashabul kahfi itu menjadi tertidur, yang dibahasakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 11 ini adalah bahasanya bukan kami membuat mereka tertidur, tapi kami menutup telinganya para ashabul kahfi di dalam gua sampai banyak tahun. Ternyata ini ada siri atau rahasia yang besar. Kenapa kok redaksinya Allah Ta'ala itu enggak sesimpel ay anam nahum langsung saya tidurkan mereka semua. Tapi saya tutup telinga mereka di dalam gua dalam jangka waktu bertahun-tahun. Dengeriki beliau dahulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya dorobna itu maksudnya adalah ayyghatainahum bighita'in muhkamin yahjibum anil alam al khariji. Yakni memang kami tutup telinganya para ashabul kahfi ini dengan tutup yang sangat kuat, dengan tutup yang sifatnya itu tidak kasat mata, yang membuat mereka semua itu terhalang-halangi dari alam luar, dari alam luarnya gua. Kalau kamu tahu ya Allah ya Rabbi ya Karim, dengeriki dawuhnya beliau, kenapa sih kok Allah Ta'ala itu membuat mereka semua itu menjadi tertidur? Emang nggak ada solusi lain tak untuk menyelamatkan para ashabul kahfi ini? Dawuhnya beliau ngeten. Lah Allah Ta'ala menutup telinga mereka itu bukan atas dasar merupakan sebuah siksaan, tapi itu merupakan sebuah rahmat. Itu kasih sayangnya Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada para ashabul kahfi, sampai-sampai Allah Ta'ala itu menutup telinga mereka. Menutup telinga itu dengan artian dengan tutup yang sifatnya tidak kasat mata. Tutup artinya tidak, telinganya menjadi tidak bisa mendengar. Nah, dengeri didauhakan. Inilah yang memang kasih sayangnya Allah Ta'ala yang diminta oleh mereka agar mereka bisa selamat. Allah Ta'ala turunkan kasih sayangnya dengan cara Allah Ta'ala membuat telinga mereka tertutup, tidak mendengar apapun. Karena ngeten karena pada umumnya begini, manusia itu kalau kondisinya itu sudah bekerja capek, maka biasanya cara beristirahatnya adalah cukup dengan berdiri sejenak, meneng dhisik sedilu. Terus kalau berdiri biasanya kerja lho Pak. Kalau mau istirahat yang paling minim adalah dengan cara berhenti sejenak. Ya ngadeg, cuma berhenti sejenak. Orang melanjutkan aktivitas. Lek berhenti sejenak masih belum bisa mengatasi rasa capek, biasanya kita lanjut dengan cara istirahat dengan duduk. Lungguh sih gak iso ngatasi ae untuk mengobati rasa capek kita. Lanjutnya biasanya kita itu istirahatnya dengan cara napa? Ngeleset sih. Atau tidur berbaring ya, biasanya nggak sampai tidur. Berbaring, membaringkan badan. Lek membaringkan badan masih belum juga membuat rasa capek ini menjadi hilang. Solusi terakhirnya tidak lain tidak bukan adalah tidur. Turu. Itu maratibul istirahah. Derajat-derajatnya istirahat itu ya kayak gitu. Pertama berdiri tok, mandek dhisik. Mandek gak ngatasi sik tetep capek, lungguh. Lungguh sik gak ngatasi sik tetep capek, ngeleset. Ngeleset sik gak ngatasi, ya terakhir istirahat niku adalah dengan cara tidur. Maka di dalam tidur itu membuat seluruh otot-otot di dalam tubuh kita itu menjadi tenang, ya, menjadi tenang, dan seorang manusia itu menjadi rehat. Bahkan dalam kondisi orang yang sangat sakit sekalipun, itu kalau sudah tertidur seluruh rasa sakitnya itu tidak dirasakan. Iya berah, wonge lorone koyo opo ae lorone.
Iku lek wis turu, wis gak krasa apa-apa. Karena cara operasinya pun juga salah satunya adalah dibuat dengan cara obat tidur. Yes. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memilih tidur ini sebagai solusi untuk mereka agar mereka itu rehat, di dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan tengeriki akan. Nah, kenapa Allah Ta'ala memilih di dalam menidurkan mereka itu dengan cara menutup terhadap telinga mereka para Ashabul Kahfi? Niki wis bolak-balik diterangkan. Alasannya adalah dua. Yang pertama, karena yang namanya telinga adalah alat indera yang pertama kali berfungsi dari tubuhnya seorang manusia. Bolak-balik tak omong nih. Karena dari panca indera, bahasanya ya, panca indera ya, yang ada 5. Seluruh alat panca indera yang ada di tubuhnya seorang manusia yang ada 5. Yang pertama kali berfungsi adalah nopo? Telinga. Lana dingintikakan tentang surat An-Nahl kemarin, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita semua terlahir keluar dari perut ibu dalam keadaan kita semua itu tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki belum memiliki satu perantara alat yang digunakan untuk bisa mengetahui. Baru setelah lahir wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian semua yang paling pertama kali disebut oleh Allah Ta'ala adalah apa? Telinga, as-sama', pendengaran. Allah Ta'ala jadikan untuk kalian semua pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Ini didahulukan juga dalam surat An-Nahl kemarin bahwa ulama iwadhaifil abdan, para dokter tubuh semuanya sudah sepakat bahwa ini sudah sesuai dengan kenyataannya. Bahwa bayi yang masih baru lahir langsung yang berfungsi pertama adalah telinganya. Adapun penglihatannya, matanya bayi itu enggak langsung berfungsi. Nunggu ngenteni 3 atau sampai 10 hari. Ana bayi iku lek krungu rame-rame, iku ya langsung krungu masih kayak terlahir, langsung nangis. Lek krungu rame-rame. Tapi berbeda dengan mata. Beliau bahasane wingi juga saya sudah sampaikan, umpama ipo-ipo mbok culek ngono iku bayi gak ngarah kaget. Karena jen gurung ketok. Itu alasan yang pertama. Alasan yang nomor 2 seperti yang kamu ketahui bahwa beda ya kalau bayi itu diberok, kupingnya itu diberok atau ono mercon lah bahasa dia gitu loh. Tak contohnya. Bayi itu ono mercon masih asik kayak terlahir langsung kaget karena telinganya langsung berfungsi. Ada ngeri dingin-dingin alasan yang nomor 2 bahwa telinga itu memiliki keistimewaan daripada anggota-anggota tubuh yang lain, maksudnya panca indera yang lain. Keistimewaannya nopo? Keistimewaannya adalah yang namanya telinga itu satu-satunya panca indera yang masih berfungsi sekalipun manusia itu dalam keadaan tertidur. Paham berawi? Menungso kowe wis kabeh ya, kita semua ini masih turu, tapi telinga ini masih berfungsi. Kalau penglihatan kamu sudah tertutup, nggak kelihatan apa-apa. Semua panca indera kita sudah
untuk sementara off. Tapi telinga tetap on. Ora. Lah ana wong turu, lek ana wong ruwame nang pinggire, mesti langsung tangi. Ya, umpama aku menunggu gawakmu, langsung tangi. Soalnya napa? Telinga ini merupakan satu-satunya panca indera yang terus on sekalipun seseorang manusia itu dalam keadaan tertidur. Paham ya? Yes. Nah niki dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Dadi Pak, wong lek pengen turune iki terjamin ora tangi-tangi. Solusine siji, kupinge sumpelen ora krungu apa-apa, dijamin turune suwe. Nah, mulane niki ini siri daripada kenapa Allah taala di dalam menidurkan para ashabul kahfi itu bukan hanya menidurkan saja, tapi fadharabna ala adzanihim. Allah Ta'ala menutup terhadap telinganya mereka. Karena telinga itu merupakan satu-satunya panca indera yang terus on sekalipun seorang manusianya itu sedang dalam keadaan tertidur. Jadi langsung telinganya ini langsung di off nih kali. Kali Gusti Allah telinganya para ashabul kahfi ini langsung dibuat off. Cara ana petekane ngono kira-kira kupinge langsung di off nih. Kenapa kok seperti itu ya? Karena seperti yang kita ketahui, gua itu merupakan bolongan atau salah satu lubang besar yang ada di sebuah pegunungan. Dan seperti yang kamu ketahui bahwa lubang besar yang ada dalam pegunungan yang disebut dengan gua itu merupakan tempat bagi angin keras, angin kencang, suaranya hewan dan banyak suara di yang namanya gua. Yang mana ini akan memiliki potensi besar bisa membangunkan terhadap orang yang tidur. Kalau kamu bahasa kasaran ngomong nih, kowe turu nang omah, ambek turu nang gua itu beda. Turun nang omah itu sih tenang Pak, nggak ada banyak suara. Tapi kalau di dalam gua, mulai dari suarane hewan, marono suarane apa jenenge tumbuh-tumbuhan, marono tambah maneh suaranya angin ribut, itu semuanya masuk ke dalam gua. Yang mana ini merupakan potensi besar bisa membuat orang yang tertidur menjadi bangun. Sehingga bagaimana caranya biar orang yang tertidur dalam gua itu enggak terbangun? Ya fadharabna ala adanihim. Telinganya di-off-kan. Napa? Telinganya di-off-kan. Itu siri yang paling terbesar agar Allah Ta'ala itu bisa membuat para ashabul kahfi itu tertidur secara lama. Sehingga kalau sudah, ini bahasannya beliau secara tegas, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, falau tarakahum al-khaliqu subhanahu fi naumihim hada ala tabiatihim la az'ajathum hadil aswat wa aqlaqat rohatahum. Ya, andaikan Allah Ta'ala itu tidak meng-off-kan pendengarannya para ashabul kahfi itu, niscaya para ashabul kahfi ini tidurnya akan terganggu dengan suara angin, suara pepohonan, suara hewan dan suara-suara yang lainnya. Suara air, semuanya akan mengganggu ketenangan tidurnya para ashabul kahfi. Oleh karena itu, lidzalika attala hasata sam'i indahum. Oleh karena itu Allah Ta'ala meng-off-kan pendengarannya para ashabul kahfi, wa bidzalika istata'u ayyana mukulla hadhil muddah. Oleh karena itu mereka semua para ashabul kahfi itu mampu tidur dalam jangka waktu yang sangat lama, kurang lebih 309 tahun. Turu selama 309 tahun. Sumayaqulu fil kahfi sinina ada dalam gua dalam jangka waktu tahun yang lama. Ya. Pun niki sedikit kesimpulan daripada cerita ashabul kahfi. Ya, kamu paham ya? Intinya adalah satu, para ashabul kahfi niku
telinganya di-off-kan sama Allah Ta'ala karena telinga itu satu-satunya panca indera yang terus berfungsi dalam seorang manusia sekalipun manusia dalam kondisi tertidur. Jadi hebat banget. Panca indera yang terhebat di manusia adalah telinga. Baru lahir yang paling aktif sendiri, yang bisa aktif pertama kali sendiri ya telinga. Telinga ya masih berfungsi, masih aktif sekalipun orang itu dalam keadaan tertidur. Niku kehebatane sing jenenge telinga, yang mana dengan cara meng-off-kan telinga para ashabul kahfi ini akhirnya bisa tertidur dalam jangka waktu yang lama. Sehingga bahas ashabul kahfi ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya membahas sing jenenge pembahasan wali. Lek ngerti para ashabul kahfi iku kabeh iku merupakan wali. Wali sing kramate iso turu suwe. Lah tapi kowe ya aja model wali sing model koyo ngene iki, Pak. Wali sing kramate iku model turune suwe. Tapi ya sae-sae mawon. Ya, turune kemane ngomong ning ngene. Ashabul kahfi iku wali sing oleh Allah Ta'ala sengaja ditidurkan dengan tujuan agar menjaga imannya mereka. Nah ini saya mawon. Kamu kalau bingung aku piye lek tangi kowe maksiat ae. Wis perlu HP kowe turu ae, Pak. Kayak ashabul kahfi ini. Lek kowe tangi garai maksiat wis turu ae. Turumu wis syukurono. Awak turu ae ya. Ora apa-apa syukurono. Pun kita lanjutkan lagi. Jadi iki mulai bahas sing jenenge wali. Ini dari ayat ini, ayat yang menyatakan fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Ini para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang ada yang namanya karomah bagi para wali. Cara nang Zubatin iku ingin dikatakan wal auliya dawu karomatin rutab wa man tahauli waladin min ghairi ab. Jadi para ulama itu memberikan batasan. Para ulama itu memberikan batasan. Keramati wali ku piye? Dawuh para ulama niku setiap yang menjadi mukjizatnya Nabi baleni maneh. Setiap hal yang menjadi mukjizatnya Nabi itu bisa menjadi karomah bagi seorang wali. Jadi nabi-nabi zaman dahulu punya mukjizat yang model apa saja, itu para wali bisa meniru. Gampang ngomong, bisa terjadi di dalam para wali. Nabi Isa mampu menghidupkan yang namanya orang yang sudah meninggal. Ya. Itu para wali pun juga sama. Para wali juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Para wali zaman dahulu itu bisa menghidupkan para mukjizat. Salah satu mukjizatnya Nabi pada zaman dahulu mampu, kalau pada zamannya Nabi Musa ya, ceritanya sapi kuning itu bisa bukan sapi kuning yang digunakan perantara untuk menghidupkan orang yang meninggal. Itu juga sama. Para wali juga bisa melakukan hal tersebut. Nabi Isa bisa menghidupkan manusia yang sudah meninggal. Itu ya iso, para wali juga bisa. Ngoten. Seperti yang diceritakan Syekh Abdul Qadir ya, itu bisa membuat orang-orang yang mati menjadi hidup lagi. Bahkan yang cerita masyhur kalau dalam manakib itu kan cerita niku dajajah atau seekor ayam. Jadi ceritane iku ana arek iku mondok dipasrahno ambek ibuke.
dipondokno teng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kampangane ngomong dipamitno, "Yai, niki kersane anak kula niki mondok teng jenengan, nderekaken jenengan." Hingga suatu ketika ibu iki mang nyambangi anak dalam keadaan melihat anak iku mangan iku mek segodhok iwake tempe, gampangane ngomong ngono lah ya. Sing anakku kok mangan nih mangan sego iwake tempe, tahu tempe tok. Tapi tak delok yaine sing jenenge Syekh Abdul Qadir kok mangan iwake ayam. Cenake yaine iki. Sing yaine mangan ayam, sing santrine dikongkon tirakat. Le kowe iku tirakat ae le. Mangane kok tahu tempe, tapi Syekh Abdul Qadir mangan ayam. Ibuke gak terima, protes nang Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jenengane pripun to? Mosok santri-santri jenengan termasuk anak kula dikongkon tirakat. Malah jenengan dhewe panganane ayam. Gak terima Pak, jenenge ibu piye to jenenge? Lupa ya. Ya walaupun seharusnya ibu pun seorang wali santri pun juga harus bisa menghargai gurunya seperti halnya muridnya menghargai guru. Wes protes ngono nang Syekh Abdul Qadir. Langsung dikenekno tok. Balung-balungi ayam sing mantun didahar kalian Syekh Abdul Qadir niku wau dikumpulkan sama Syekh Abdul Qadir. Seraya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Dibacakan seperti itu bacaannya itu bacaannya sinten? Bacaannya ayam. Disebul sama Syekh Abdul Qadir. Itu tulang belulangnya ayam yang sudah dimakan disebul tiba-tiba langsung menjadi ayam normal, menjadi hidup ayamnya seraya ayamnya langsung berkokok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Langsung ngomong ngono Pak ayamnya Pak. Balik normal urip padahal wis mari dimangan daging wis entek kabeh. Langsung dadi urip maneh seraya berkokok seperti itu. Kaget ibu. Langsung diwara. Lek anakmu isok kaya ngene iki. Mangan ayam marone isok diuripno maneh kaya ngene iki. Fal ya'kul masya'a. Panganan apapun yang dia mau. Yes. Iku ngoten. Cuma ngeten. Tadi kalau di dalam kitab Zubatnya niku dikatakan wal auliya dawu karomatin rutab. Para wali itu memiliki keramat atau karomah yang bermacam-macam. Tapi wa man tahauli waladin min ghairi. Tapi para wali itu enggak ada ceritanya wali yang memiliki mewarisi mukjizatnya Nabi Isa berupa terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Gak ono ceritane wali sing koyo ngono iku gak enak. Paham ya? Jadi gak ono ceritane wali itu tercipta terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah gak enak. Sak sangar-sangare wali pasti punya ayah. Wes, lah nang kene ku dingendikano. Keramate para ashabul kahfi itu merupakan keramat yang tidak patut untuk dimiliki oleh nabi siapapun. Jadi kualik ya. Kan diomongno bahwa setiap mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu bisa diwarisi oleh para wali dalam keadaan menjadi karomah. Jadi kalau kamu tahu, jadi ini biar kamu gak gampang-gampang menganggap seseorang itu wali ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau kamu biar tahu, perbedaannya adalah seperti ini. Perbedaannya adalah seperti ini. Yang membuat tadi nanti ada mukjizat, apa mana ya? Ada mukjizat, ada karomah, ada istidroj. Ada istidroj. Kalau yang namanya mukjizat itu sebuah hal yang sifatnya itu khariqun lil adah. Luar biasa. Luar biasa itu maksudnya keluar dari kebiasaan normal. Sebuah hal yang luar biasa, keluar dari kebiasaan normal yang dibarengi dengan iddia'un nubuwah. Yang dibarengi dengan adanya mengaku-ngaku menjadi nabi.
Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu suatu hal yang sifatnya itu luar biasa, ya, di luar daripada sebuah kebiasaan yang digunakan untuk memperkuat daripada seseorang yang mengaku-ngaku, ya bahasanya bukan mengaku-ngaku, ya memang iddiaun nubuwah, dia itu dalam keadaan mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Itu namanya mukjizat. Lah nanti membahas lagi sing jenenge karomah. Kalau karomah itu sebuah hal yang sifatnya itu napa di luar kebiasaan, luar biasa. Dalam keadaan itu bersamaan dengan yang namanya status menjadi wali. Itu namanya karomah. Dan yang terakhir yaitu istidraj. Sebuah hal luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan syariat. Itu namanya istidraj atau bahasanya sebuah gue murad istidraj piye to? Gue lek gak nurut. Gue lek gak nurut. Seseorang kalau tidak nurut biasanya sama orang yang memerintahkan wis karep-karepmu ngono. Jadi bukan sebuah nikmat, bukan sebuah karomah, tapi justru merupakan sebuah, ya tanda kutipnya sebuah siksaan lah bagi dia. Paham ya? Jadi kowe aja ngumun, Pak. Sing didelok iku aja mbok delok kehebatane. Tapi deloken seberapa kuat seseorang itu berpegangan dengan syariat. Nah, iki patokan bagi kita ya, orang-orang akhir zaman. Dan gak gampang-gampang biar tidak mudah-mudah menganggap seseorang itu wali. Jauhnya para ulama kamu jangan gumun. Kalau ada orang bisa terbang di atas langit, bisa terbang di atas udara, jangan gumun kalau ada orang bisa berjalan di atas air. Ya, jangan gumun kalau ada orang punya kehebatan-kehebatan. Pandanglah mereka semua dengan pandangan syariat. Dekne sing bisa memiliki kehebatan seperti itu salat apa ora? Dekne salat apa ora? Salate tepak apa ora? Wudune tepak apa ora? Iku ngono tok, Pak. Kalau kamu lihat salate ora tepak wis duduk wali. Ngono ae. Nah, masalah wong saiki aneh. Ana wong muda titik ngono ya, ana wong muda kayak kelakuane aneh ngono wis ambek wong Indonesia wis oh masyaallah wali hati-hati aja. Iku aja gampang-gampang wong dadi wali ini. Wali janda. Pun. Jadi kemang. Aslinya kalau lebih lengkapnya daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita terang nih benjing ya. Pembahasan beliau itu sangat seru sekali. Membahas yang jenenge keramat, karomah, wali banyak. Dan terkadang orang itu memiliki kehebatan dalam keadaan dia itu mendakwakan bahwa dirinya itu Tuhan. Mainnya. Dan itu juga masih terjadi di zaman kita sekarang. Beberapa puluh tahun yang lalu di India itu ada namanya orang hebat namanya Alibaba. Ya, tak kamu tahu orang jenenge Alibaba ya. Wah, hebatnya ndak ukur. Wong loro dicekel ini waras. Barang sing dicekel Alibaba dicekel tenanan ngene. Iso langsung berubah jadi emas. Ini namanya fitnah. Kalau ada fitnah seperti itu, kowe aja sok-sokan wes sini saya buktikan bahwa Alibaba itu bukan Tuhan. Oke, gak usah ngono-ngono kuwi. Yang ada kondisi seperti itu kamu gak usah mendekat, kamu gak usah malah bahaya. Itu beneran, akhirnya disembah beneran loh itu sama orang-orang India itu Alibaba itu. Krono anjen hebat tenanan, sakti tenanan. Bayangnya Pak dicekel tok langsung waras. Belum gitu itu beneran dicekel tok apa? Dicekel tok langsung waras. Kepingin nopo ngono ya. Dicekel ngono, berubah langsung jadi emas beneran. Orang-orang langsung mengkeramatkan bahkan menganggap Tuhan, itu yang bahaya.
Masya Allah. Ya, intinya satu, kita pandang semuanya dengan pandangan syariat. Kowe aja nggumun. Lek ana wong isok miber, lek ana wong isok ngawang, lek ana wong isok mlaku nang ndukure langit, mlaku nang ndukure banyu. Gak usah ngumun. Intine siji, semuanya kita pandang dengan pandangan syariat. Wong kuwi salat apa ora? Salate bener apa enggak? Wudune bener apa enggak? Lek salate bener, wudune bener, wali tenanan berarti wong itu. Dan yang kita ikuti, nyuwun sewu ya, ini yang harus saya tegaskan. Dan yang kita ikuti itu adalah wali-wali sing sifate niku napa sesuai dengan syariat. Karena ya ada anak model sing cara bahasa ning mang wali-wali jadab ngono kuwi. Sing secara dohirnya mereka semua itu tidak sesuai dengan tatanan syariat. Cara nang bahasane bahas wali gimana? Bahas wali tenan lho iki. Surat Al-Kahfi itu bahas wali loh. Karena Ashabul Kahfi itu wali tenanan. Bayangin loh, ada orang bisa tidur sebegitu lamanya dalam jangka waktu 309 tahun. Itu kalau tidak diberikan sebuah kehebatan seperti ini oleh Allah Ta'ala nggak akan bisa. Mentok Pak, menungso itu turu paling sedino sewengi tok lho iso turu. Lebih dari itu gak iso. Lek arek-arek pondok ngene iki anu. Wis akeh sing nglakoni model Ashabul Kahfi iki akeh. Turu nang apa iku jenenge bahasane gudang ngono ya, ya tenanan. Turu nek sedina sewengi tenanan. Niki ceritane wali. Niki cerita lengkapnya semejing mawon ya. Nanti banyak pembahasan apakah wali itu bisa mengetahui bahwa dirinya itu wali atau enggak. Itu banyak dan itu perlu dibahas. Karena zaman kita sekarang itu di antara dua. Pertama, terlalu memudahkan, terlalu menganggap mudah untuk menganggap seseorang itu menjadi wali. Gampang malek nih wong, gampangane ngomong. Dan di sisi lain juga banyak orang itu sing gak pati percaya karo wali. Yaitu grup sebelah itu yang selalu bilang bahwa keramatnya wali itu khurafat, cerita-cerita omong kosong belaka. Seperti itu. Nanti kita kasih cerita keramat atau karomah mulai setelahnya Kanjeng Nabi. Jadi sahabat-sahabat zaman biyen yo keramat-keramat, Pak. Cuma kan kowe kan mek krungune kan keramatnya si Abdul Qadir itu nanti juga banyak pembahasannya. Sampai ada satu kitab yang saya senang bacanya, namanya kitabnya Raudhur Rayyahin fi Hikayatis Sholihin, fi Hikayatil Auliya's Sholihin, karyanya Imam Al-Yafi'i. Itu khusus cerita bahas masalah wali. Itu namanya kitab Ar-Raudhur Rayyahin. Dan di situ banyak zaman saiki ya wong-wong akeh ya imang ya. Banyak yang terlalu over atau terlalu minim. Akeh sing malekno wong, titik-titik oh iki wali, titik-titik iku wali. Ya yang seperti yang lagi viral itu yang bisa bahasa Suryani. Kan katanya itu wali dia. Ya ade sembuh wis gak ngerti ya. Kalau didelok ae salate tepak apa ora. Juga golongan sebelah juga, golongannya orang-orang manhaj salaf gitu loh. Itu gak patek percaya karo wali. Sungkem nang guru gak gelem. Golongannya wes niku ngoten. Sini pengen tak bahas ini. Saya belajar tafsir Fakhrur Razi itu membahas masalah wali. Saya bacakan sedikit ayo. Besok nanti saya ceritakan lagi. Ini di sini beliau memang bahasannya menceritakan secara habis. Menceritakan secara habis pembahasan di ayat ini, membahas yang jenenge napa? Wali. Daunnya beliau ihtajja ashabuna as-sufiyah bihadil ayah ala sihhatil qaul bil karamat wa huwa istidlalun dhahirun
Wa nadkuru hadhil mas'alah hauna ala sabilil istiqsa. Niki lho. Fa naqulu qabla al-khawdi fit dalil ala jawazil karamat naftakiru ila muqaddimatain. Jadi beliau niku dawuh di dalam mensyarahi ayat ini bahwa para ashabuna kalangan sufiyah itu menjadikan ayat ini merupakan dalil atas sahnya qaul yang mengatakan bahwa para wali itu memiliki yang namanya karamah. Ya, ini istidlalnya sudah sangat tampak jelas sekali. Ana wong iso turu lho Pak 309 tahun iki lho. Wis sangar tenanan niku. Dan akan disebutkan oleh Sinten Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi secara habis-habisan. Besok mawon ini ada sekitar kurang lebih 14 halaman bahas sing jenenge wali tok. Aku macane sik oleh pirang halaman iki. Mambengi ora matlaah ae, Pak. Apa jam 1 kurang lebih. Aku sik maca kurang lebih 7 halaman lah, kurang lebih setengah itu aku sih. Besok saja saya terangkan secara ringkas membahas masalah sing jenenge wali. Juga tak terangno membahas masalah wali jadab kuwi bareng. Wali jadab kuwi engko delok dhewe pertama. Sesuk tak terangno. Sikirane hafalne nang kitab Tanwirul Hijjah namanya. Kitab Tanwirul Hijjah itu kitab nanti di situ ada syairnya beliau berkata wasallim lillahi manjudib, pasrahkan kepada Allah Ta'ala wali-wali yang jadab. Manjudib, wali jadab. Ono wali jadab gue gak usah dijadikan itu sebagai hukum, pasrahkan saja kepada Allah Ta'ala. Wasallim manjudib lakin ma'al ingkari fi ma waqa'a. Ono wali ini katakan masyhur ya, ini wali, semua orang, semua wali menyatakan bahwa ini wali tenanan. Tetap kalau ada wali jadab itu melakukan sebuah hal yang sifatnya melanggar syariat, lakin ma'al ingkari fi ma waqa'a, kamu harus ingkar kepada seorang wali yang melakukan tindakan yang secara dohirnya niku napa tidak sesuai dengan syariat. Tujuannya napa? Mukhalifan ya Allah wasallim lillahi manjudib lakin ma'al ingkari fi ma waqa'a mukhalifan li syar'i hifdhan masyra'a, karena untuk menjaga syariat kita itu biar menjadi lurus. Kowe lek sing jenenge wali jadab mbok dadekno acuan, rusak agamane awak dhewe. Paham ora? Modelan-modelan wali jadab lek kadung ngetokno jadabe lak nggarai umat iki bingung to, Pak. Contoh sedikit mawon cerita yang masyhur Gusmi iku ngombe bir. Ngombe napa? Ngombe khamar. Lek dawuhe Gusmi, lho awak ngombe khamar. Aku tak buak. Khamere iki tak buak nang jero segara. Dibukane, beliau membukakan mulutnya, beliau kelihatan beneran. Anjen dadine nang segara, Pak. Jenenge wali-wali jadab kan ya iso ae model kaya ngono kuwi. Tapi sing didelok menungsa iki apa? Beliau ngombe khamar. Tetap kita itu harus ingkar, dipasrahkan, jadi harus tengah-tengah. Kita pasrahkan wali-wali yang jadab model seperti ini kepada Allah Ta'ala, tapi ya kudu ingkar. Pokoknya penggawean gak tepak Mas ya iku dilakoni wali, ya gak tepak. Hukum syariatnya gak tepak. Terus piye? Wong wali lho jarine. Ya wis, pokoknya gak tepak ya gak tepak. Dia walian jen walian jen. Paham ya? Tengah-tengah. Kita kudu tengah-tengah. Bagaimanapun sing jenenge syariat ini harus kudu kenceng. Pokoknya sing gak cocok wis gak cocok. Dihukumi gak sesuai dengan syariat. Lah mulai kepingin golek wali ku ojo wali-wali sing jadab ngono-ngono kuwi, Pak. Saapi-api wali ku wali sing tetep berjalan sesuai di realnya syariat secara sesuai. Kayak Habib Umar lho, Pak,
Beliau wali tapi gak ada model-model jadab-jadab ini gak ada. Sadurung bengi melek qiyamul lail sing maca Quran sing salat. Sadurunge subuh mimpin para santri wiritan. Mari subuh ngaji tafsir, mari ngaji tafsir, salat duha, mari salat duha maca Quran 2 juz. Ini wali-wali sing ditiru ambek awak dhewe yang kita jadikan sebagai cermin, yang kita jadikan sebagai contohan panutan dia wali-wali sing normal ini iki. Ojo wali-wali jadab, Bu. Rusak wae, Pak. Ya beliaune wali, kowe ini sing gak wali, sesuk mana lah cerita wali ini sesuk mana perlu. Saya pengen banget. Pokoknya bahas wali ku pengen aku. Boleh apa iku mang lho. Wong saiki akeh sing gak percaya wali, yo akeh sing gampang napa mengklaim seseorang itu wali. Ono wong muda titik ngono ya. Ajake gawe katok sakmene, ya to. Ana wong gawe katok, ngono iki kelakuane rada aneh, wis ketoke wali gitu. Ini kita jangan sampai seperti itu. Jangan terlalu mudah untuk menganggap seseorang itu wali, tapi yo ojo gampang ingkar kabeh diingkari. Misalnya keramati wali ku yo aneh-aneh ya. Aneh-aneh. Ono sing sampai bisa menjadi 2. Napa bisa sampai menjadi 2. Satu di sana, satu di sini. Oh, itu kejadian. Nanti besok kita habiskan pokoknya bahas masalah wali kita habiskan. Tak baca dulu. Jadi ya wis enek nang ini tak waca 7 halaman itu. Nyeritakno kehebatannya para sahabat. Terakhir yang ingin saya dawuhkan ini didawuhkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i di dalam kitab Raudhur Rayyahin fi Hikayatil Auliya'i Shalihin. Beliau dawuh nyapa nang zamane para sahabat iku enek sing jenenge wali ku enek, Pak. Cuma zaman sahabat ya para sahabat iki wali kabeh. Tapi kenapa kok pada zamannya sahabat itu sing jenenge karomah-karomah, keramat-keramat iku kayak gak patik muncul ngono lho. Napa kayak gak patik muncul. Berbeda dengan karomah-karomah di zamannya setelah para sahabat seperti zamannya Syekh Abdul Qadir, zamannya Syekh Abdul Hasan. Itu koyok-koyok kehidupan orang-orang itu kayak dipenuhi dengan yang namanya karomah. Terlihat karomahnya para wali. Ngomong ngono. Ini kan menjadi pertanyaan, nyapa para zamane sahabat biyen kok jarang krungu sing jenenge karomah. Tapi pas wayahe zamane niki orang-orang zaman-zaman Syekh Abdul Qadir dan sebawahnya itu kok titik-titik terdengar karomah seperti ini, terdengar karomah seperti ini. Jawabannya Al-Imam Al-Yafi'i adalah satu. Iya, karena orang yang hidup pada zamannya sahabat itu keyakinannya masih sangat sempurna. Paham? Keyakinannya masih sangat sempurna karena mereka itu hidup setelahnya Kanjeng Nabi langsung. Kalau gampangane ngomong cahaya nurun nubuwah, cahaya kenabian yang mereka dapatkan langsung dari Kanjeng Nabi itu sangat kuat masih ya. Masih sangat menyala cahayanya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tanda kutipnya agak akhir zaman itu. Itu imannya kurang kuat sehingga butuh untuk dikuatkan dengan modelan-modelan karomahnya para wali. Jadi yo mbok sangka sahabat zaman biyen orang duwe keramat ngawur sahabat di zaman biyen wis sangat Sayyidina Abu Bakar bisa saya ceritakan mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Oh itu hebat-hebat itu. Hadisnya juga banyak. Pun sak menten mawon Pak, benjing kita bahas tuntas bahas sing jenenge wali. Penting kalau dewemen bahas wali ku dewemen pol. Lek bahas wali ngono nang ndra semua muakeh, tapi kok akhirnya awak dhewe kaisinan dhewe. Mbah-mbah ndra semua masyaallah. Pun ngoten mawon. Ayat 12 nggih, benjing. Kalau bahas masalah wali nanti kita simpulkan.